Hai, sebelum menonton, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 37, Cerai, karya Via Raya. Malam harinya, Teona sudah berada di dalam kamar. Ia mengantuk tetapi tidak bisa tidur dan rasanya sangat tidak nyaman. Apa aku ganti baju saja? Saat ini, ia memakai pakaian santai dan berencana untuk mengganti baju tidur agar lebih nyaman. Tapi kalau aku ganti lingerie, nanti yang ada dibilang sengaja mau godain Osa. Imbuhnya frustasi. Meskipun galau, tetapi Teona tetap beranjak ke ruang ganti. Ia membuka lemari gantung khusus baju tidurnya yang berisi lingerie semua. Ini terlalu tipis dan yang ini sangat menerawang. Kalau ini terlalu pendek dan terbuka. Wanita itu sibuk memilih dan mencari lingerie yang tidak terlalu tipis, menerawang dan memikat. Pokoknya, aku harus pakai lingerie yang cukup sopan. Tekad Teona. Di dunia ini, mana ada lingerie yang terlihat sopan. Di mana-mana, lingerie selalu nampak kurang bahan dan memikat. Entah itu tipis dan menerawang, pendek, terbuka, dan lain sebagainya. Ini dia, cetus Teona sambil meraih lingerie yang menurutnya sedikit tidak terlalu terbuka. Lingerie itu kira-kira memiliki panjang di bawah lutut, cukup panjang dan tidak menerawang. Namun setelah dipakai, bagian depannya cukup terbuka. Ini tidak terlalu menjadi masalah, imbuhnya sambil bergegas keluar. Ia membaringkan tubuhnya dan menutup rapat-rapat tubuhnya dengan selimut. Ia tidak boleh menunjukkan tubuhnya yang akan membuat Iko Sagon berpikir yang tidak-tidak. Baru membuat posisi nyaman, tiba-tiba ia mendengar suara deritan pintu terbuka. Ia sudah bisa menebaknya bahwa orang itu adalah Iko Sagon. Sejak kejadian tadi pagi, ia belum melihat suaminya kecuali ketika Iko Sagon masuk ke dalam kamar tadi siang. Setelah itu, ia tidak melihatnya lagi bahkan di waktu makan siang dan makan malam. Entah pria itu benar-benar sibuk di ruang kerjanya atau berusaha menghindar. Kenapa tiba-tiba aku merasa sangat tidak nyaman? Bisik Teona dalam hati. Jantungnya berdegup kencang hanya dengan memikirkan pria itu saja. Ia mendengar suara langkah yang kian mendekat. Beberapa detik kemudian, langkah itu kembali menjauh. Mungkin Iko Sagon langsung menuju kamar mandi untuk bersih-bersih. Setelah itu, pergi ke ruang ganti untuk mengganti baju. Entah waktu sudah berlalu berapa lama, Teona merasa tempat tidur bergerak. Itu artinya, Iko Sagon sudah bersiap-siap untuk tidur. "Apa kau sudah tidur, Theo?" tanya Iko Sagon. Sepanjang hari, ia menghabiskan waktunya di ruang kerja. Pekerjaan yang ia kira bisa ditinggal sekedar untuk pergi berkencan dengan Teona, tiba-tiba membeludak hingga membuatnya sakit kepala. "Sudah," sahut Teona lirih. Mana ada orang yang sudah tidur tetapi menjawab ketika ditanya. Seharusnya wanita itu tetap diam dan berpura-pura seolah sudah tidur. Jadi,
Iko Sagon tidak akan bertanya lagi. "Kau belum tidur?" tanya Iko Sagon sambil mengerutkan keningnya. Ia pikir apakah Teona marah karena batal kencan. Padahal yang seharusnya marah sejak pagi tadi adalah dirinya. Balas Teona malas. Iko Sagon memiringkan kepalanya menatap punggung istrinya. Ia menghela nafas panjang dan berkata, "Tadi pagi aku lupa memberimu obat. Apa kau sudah meminumnya?" "Sudah," balas Teona singkat. "Baiklah, balikan tubuhmu dan tatap aku. Ada hal penting yang ingin aku tanyakan padamu." Seulas senyuman terbit di wajah tampan Iko Sagon. Meskipun seharian ini sibuk bekerja, namun di pikirannya tidak bisa teralihkan. Ia benar-benar penasaran dengan pembicaraan Teona dan Wolf yang tidak tertangkap kamera. Jadi rasa ingin tahunya meningkat pesat dan ia tidak akan bisa tidur jika belum bertanya. "Aku mengantuk, aku mau tidur. Jika kau ingin bertanya, kau bisa tanyakan padaku besok pagi," tolak Teona. Hatinya terasa teriris mengingat Iko Sagon kembali mengingatkannya tentang obat kontrasepsi. Padahal pria itu tahu betul kalau Teona ingin memiliki anak darinya. Namun bukan masalah obat kontrasepsi yang akan pria itu bahas, melainkan perihal Wolf ketika ditelepon tadi pagi. "Sebentar saja, mungkin sekitar 5-10 menit, bujuk Iko Sagon. "Aku mohon Osa, aku mengantuk dan aku ingin pergi tidur," tolak Teona lagi. "Kalau kau mengantuk dan ingin tidur, kenapa tidak sejak tadi saja? Kenapa di saat aku ingin bertanya, kau justru mau tidur?" Iko Sagon menggertakkan giginya kesal. "Rasa kantukku baru saja datang," balas Teona datar. Malam ini ia benar-benar malas menanggapi Iko Sagon, bahkan jika hanya ingin bertanya yang membutuhkan waktu 1 menit sekalipun. "Jadi, kau mau bicara denganku atau tidak?" tanya Iko Sagon, tetapi terdengar seperti sebuah ancaman. Lagi-lagi Teona berani melawannya. Padahal ia hanya meminta waktu sekitar 5-10 menit saja. Tetapi wanita itu terus menolaknya dengan alasan mengantuk. Akhirnya ia mengulurkan tangannya dan mencengkeram bahu Teona. Kemudian menariknya kuat-kuat hingga berbalik ke arahnya. "Au, sakit Osa!" Teona memekik kesakitan dengan raut yang berkerut menahan sakit. "Balikan badanmu dan tatap aku," seru Iko Sagon. "Lepaskan tanganmu dulu, setelah itu aku akan membalikan tubuhku," pinta Teona sambil mengerang kesakitan. Iko Sagon pun langsung menjauhkan tubuh tangannya. Sepersekian detik kemudian, Teona membalikan tubuhnya dan melihat wajah pria itu sudah merah padam. "Lain kali turuti kata-kataku agar kau tidak terluka," sangga Iko Sagon terselip kata ancaman. Sontak Teona mengangkat pandangan. Ia benar-benar terkejut mendengar ucapan suaminya. Memangnya pria itu siapa sampai-sampai ia harus menuruti semua ucapannya? Iko Sagon memang suaminya, tetapi sikapnya tidak menunjukkan bahwa ia seorang suami. "Memangnya kau mau tanya apa?"
Tanya Teona ketus sambil mengusap bahunya yang masih terasa sangat sakit. Apa yang kau bicarakan dengan pria itu? Apa dia benar-benar menyatakan perasaannya padamu? Pria itu langsung melemparkan pertanyaan yang sejak siang tadi mengganjal di hatinya. Iya, sahut Teona singkat dan terdengar ketus. Iya apa? Tanya Iko Sagon tidak mengerti. Kenapa malah tanya? Bukankah aku sudah menjawab pertanyaanmu? Geram Teona sambil mengepalkan tangannya. Jadi, benar pria itu menyatakan perasaannya padamu? Tanya Iko Sagon lagi berusaha memastikan. Iya, Wolf menyatakan perasaannya padaku. Balas Teona. Jujur, ia takut membahas perihal Wolf dengan suaminya. Apalagi topik pembicaraannya tentang Wolf yang menyatakan perasaannya padanya. Namun, mau tidak mau ia harus menghadapinya karena sang suami memaksanya untuk menjawab meski ia sudah berusaha keras untuk menghindar. Beraninya dia. Iko Sagon menggertakkan giginya sambil mengepalkan tangannya. Dasar pria tidak tahu malu. Imbuhnya kesal. Memangnya kenapa? Bukankah itu hak Wolf untuk menyatakan perasaannya padaku? Tanya Teona datar. Ia pikir tidak seharusnya Iko Sagon marah. Walaupun statusnya adalah istri pria itu, tetapi di dalam hatinya tidak ada namanya. Hanya wanita lain yang selalu memenuhi hatinya. Memangnya kenapa kau bilang? Geram Iko Sagon sambil mencengkeram dagu Teona. Ya, memangnya kenapa? Apa kau marah? Bukankah kau tidak mencintaiku? Lalu, untuk apa kau marah? Dengan susah payah, Teona membuka mulut. Meskipun aku tidak mencintaimu, tapi bagaimanapun juga kau itu tetap istriku. Jadi sudah sepantasnya aku marah. Serga Iko Sagon menggebu. Tidak seharusnya Teona berkata seperti itu. Sudah sepantasnya Iko Sagon marah karena ia suaminya. Namun bagi Teona, rasanya sangat tidak masuk akal karena pria itu sama sekali tidak mencintainya. Kalau begitu, ceraikan aku saja. Dengan begitu, kita berdua bisa bebas. Aku lelah harus meminum obat itu lagi dan aku sudah lelah memikirkan wanita lain yang selalu kau cintai. Teona cukup terkejut setelah mengucapkan kata-kata itu. Ia sama sekali tidak menyangka dan tidak pernah memikirkan kata-kata itu akan terlontar dari bibirnya. Apalagi, ia sudah memutuskan untuk merebut hati Iko Sagon sebelumnya. Apa kau bilang? Cerai? Tanya Iko Sagon terbelalak. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.